Pagi yang cerah seharusnya menjadi awal yang penuh semangat. Di gerbang sekolah, ribuan siswa berlalu lalang, membawa harapan dan bekal ilmu untuk masa depan. Namun, tidak semua langkah kaki menuju ke arah kelas. Ada yang berbelok, ada yang memilih jalan lain, dan ada yang memilih untuk menghilang. Di balik ketertiban sekolah, tersembunyi sebuah fenomena yang sudah menjadi rahasia umum. Sebuah perilaku yang sering dianggap sepele, namun perlahan menggurus masa depan. Mereka menyebutnya dengan banyak nama: cabut, bolos, atau lari dari tanggung jawab. Kenapa seseorang memilih untuk membolos? Jawabannya tidak sama. Bagi sebagian orang, kelas terasa seperti penjara yang membosankan. Materi pelajaran yang sulit dipahami membuat mereka merasa tertinggal dan akhirnya memilih untuk menyerah secara diam-diam. Ada yang merasa lingkungan sekolah tidak nyaman, ada yang terjerat pergaulan, dan ada pula yang hanya ikut-ikutan teman demi merasa diterima dalam kelompok. Di saat jam pelajaran berlangsung, mereka justru berada di tempat yang tidak seharusnya, di warung, di tempat permainan, atau bahkan berkeliaran tanpa tujuan jelas. Mereka tertawa, bersenang-senang, dan menikmati kebebasan sesaat. Membolos bukan hanya soal absen yang bertanda silang. Ini adalah kehilangan hak untuk belajar. 1 jam pelajaran yang dilewatkan adalah 1 jam ilmu yang hilang dan tidak bisa didapatkan kembali dengan mudah. Orang tua bekerja keras membiayai sekolah, guru berusaha membimbing, namun usaha itu menjadi percuma jika niat untuk belajar tidak ada dalam diri sendiri. Membolos adalah jalan pintas menuju kegagalan. Nilai yang jelek, kenaikan kelas yang tertunda, hingga putus sekolah adalah bayang-bayang yang terus mengintai. Kadang, hidup memang terasa berat. Sekolah memang tidak selalu menyenangkan. Tapi lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Membolos mungkin memberikan kesenangan sesaat, tapi konsekuensinya akan dirasakan bertahun-tahun lamanya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Berhentilah mencari jalan pintas, hadapilah tantangan, perbaiki kemalasan. Kita mewawancarai dengan salah satu guru dan siswa, yaitu siswa dengan nama Zaskia Fitri Hoirunisa. Alasan saya membolos karena saya bosan di kelas, tapi saya sudah mengerjakan tugas. Saat membolos, duduk-duduk di kamar mandi nggak jelas. Ya, saya membolos karena ajakan teman, tapi terkadang saya yang mengajak teman. Merasa bersalah. Mengurangi bermain dengan teman yang lingkungannya tidak baik. Kemudian kita mewawancarai dengan salah satu guru, yaitu Bapak Sartono. Yang pertama, banyak dari siswa itu mengatakan alasannya karena jam kosong, gurunya tidak masuk di kelas. Mungkin di kelas dia bosan, kemudian karena bosan itu sehingga membuat mereka ingin keluar dari kelas.
Kemudian yang kedua, ada yang misalnya belum sarapan, jadi alasannya mereka mencari makan di kantin karena lapar, belum sempat sarapan. Kemudian selain itu juga banyak anak yang alasannya sarapan, dia meninggalkan jam pelajaran tapi dia tidak di kantin sekolah, tapi dia keluar di lingkungan sekolah. Alasannya ya banyak, ada yang sarapan, beli minuman gitu, tapi yang jelas kalau di luar itu kan tidak terpantau. Jadi anak itu apakah benar-benar dia mencari makan atau minum atau mencari rokok atau apa tidak tahu, tapi alasannya mereka lapar, bahasanya gitu. Nah, ini pertanyaan kedua, bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bapak? Yang pertama terkait misalnya dengan alasan guru kosong, artinya kita dari tim manajemen juga sudah memberi tahu kepada guru untuk bisa hadir di kelas, karena kehadiran guru itu sangat penting di kelas. Kemudian yang kedua, di sini kan juga ada guru piket. Nah, guru piket itu ada guru piket utama, ada guru piket kelas gitu. Nah, jadi guru piket itu juga berkoordinasi dengan guru BK untuk misalnya ada anak yang bolos gitu, mungkin saling membantu guru, mungkin mencari anaknya ke kantin dan sebagainya itu. Selain itu kita juga ada kerjasama dengan orang tua gitu, artinya orang tua juga kita panggil, kemudian kita dudukkan dengan anaknya gitu, ditanya kenapa alasan membolos, jadi orang tuanya juga tahu supaya memberi pembinaan ke anaknya. Kemudian untuk yang membolos di lingkungan sini, di lingkungan sekitar sini, kita juga berkoordinasi kerjasama dengan yang namanya RT yang berdekatan dengan sekolah. Apabila ada anak kita yang membolos di luar lingkungan sekolah, itu biasanya kita berkoordinasi dengan RT setempat. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana peran guru agar orang tua lebih disiplin lagi untuk bisa masuk kelas dan keluar kelas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian peraturan yang lebih ketat lagi terhadap siswa. Kemudian selanjutnya bisa juga koordinasi dengan orang tua terkait pembinaan untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran disiplinnya, yaitu membolos. Orang tua sangat penting, jadi tugas membina anak itu tidak hanya sekolah, tidak hanya guru, tetapi peran orang tua, peran masyarakat juga sangat diperlukan gitu. Artinya untuk sama-sama memberi pembinaan kepada anak-anak ini, kita juga membutuhkan peran serta masyarakat. Contohnya tadi misalnya kita berkoordinasi dengan RT dan sebagainya. Kemudian untuk orang tua, kita juga harus memberitahu kondisi anaknya di sekolah itu seperti apa. Kita juga harus melaporkan kondisi anaknya di sekolah seperti apa, supaya nantinya selain di sekolah, di rumah pun anak-anak juga diberikan pembinaan terkait kedisiplinan. pertanyaan terakhir,
Jadi yang pertama adalah pola pikir ya. Jadi selama pola pikir anak itu tidak dibentuk, tidak dibuat, walaupun kita membuat peraturan sebagus apapun, maka yang terjadi anak itu akan terus membolos. Jadi pola pikirnya yang kita benerin, pola pikirnya yang kita rubah bahwa membolos itu tidak membawa manfaat gitu. Terus kemudian yang kedua, yang namanya remaja masih labil gitu. Artinya bolos itu kan kadang karena ada kesempatan ya. Ada kesempatannya apa? Gurunya kosong, maka tidak ada yang mengawasi. Jadi yang pertama memang yang kedua gitu. Jadi kita harus koordinasi, artinya kehadiran guru di kelas itu sangat penting. Jadi harapannya ke depan guru ini tidak meninggalkan jam pelajarannya. Kemudian yang kedua, kerjasama antara guru piket dengan tim pengembang dan sebagainya, yang dimana nanti akan menghasilkan satu kebijakan, yang dimana kebijakan itu nantinya bisa membentuk pola pikir anak-anak itu supaya dia lebih mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif gitu. Bolos itu kan karena sebenarnya karena ada waktu luang, tidak belajar bolos, nggak ada kegiatan yaitu kegiatan bolos. Jadi mungkin nanti kalau ada kegiatan yang sifatnya lebih positif, itu bisa membentuk karakter siswa ikut kegiatan itu sehingga mengurangi niat mereka untuk membolos. Mistake, drink my troubles away, one more glass of champagne.